Tuh. Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu, kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Mu ya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini kami ada waktu untuk datang mendengar kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya kiranya Tuhan Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai saluran berkat bagi setiap umat-Mu. Terpuji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini dari awal pertengahan sehingga berakhir hamba serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang membawa Alkitabnya, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dari Amos pasal 4 ayat 10 bagian A. Kitab Amos pasal 4 ayat 10 bagian A, firman Tuhan berkata demikian. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Saya ulangi lagi, aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Amin. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan ini. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu membawa kita belajar dari satu judul firman Tuhan, yaitu menantang Tuhan. Menantang Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbagai tulah yang terjadi dan yang tercatat di dalam firman Tuhan selalu berkaitan dengan akibat perilaku kehidupan manusia yang tidak mengacu kepada firman Tuhan. Tanpa terkecuali saudara, termasuk umat-umat Tuhan pada zaman itu. Demikian pula yang diserukan oleh para nabi Amos ataupun demikian pula yang diserukan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel sebagai peringatan keras atas sikap kebebalan bangsa itu yang tidak menjadikan pengalaman sejarah masa lalu sebagai pelajaran hidupnya. Tuhan murka sehingga mendatangkan kebinasaan yang massal atas umat itu. Nabi Amos diutus oleh Tuhan untuk memberitakan ataupun memberikan ultimatum kepada bangsa Israel akibat bersikap degil terhadap perintah dan larangan Tuhan dalam hidup mereka. Sebagaimana Tuhan mendatangkan murka Allah atas Mesir, saudara, pada zaman Musa dan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir itu pada zaman Musa, dan juga demikian pula Tuhan akan melakukan penghukuman atas bangsa Israel jika mereka tetap hidup menjauh dari Tuhan. Itulah sebabnya bahkan hingga saat ini saudara, bangsa Israel masih mengalami berbagai pergolakan dan hidup jauh dari kedamaian. Sebagai bukti akibat tidak menaati firman Tuhan, sekalipun mereka diangkat menjadi umat pilihan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang sejarah mulai dari Adam dan Hawa telah menunjukkan sikap yang merepresentasikan perilaku umat manusia sepanjang zaman sebagai rivalitas Allah. Saudaraku yang kekasih, sikap itu juga yang ditunjukkan di dalam pola hidup bangsa Israel. Sekalipun berulang kali mereka mengalami pembuangan, namun saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal itu tidak menjadikan mereka serta-merta hidup taat kepada Tuhan. Di dalam hal ini saudaraku, dapat dijadikan peringatan pula bagi orang-orang dewasa saat ini agar menjadi umat Tuhan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebab akibat menentang Tuhan sangat membahayakan berdasarkan kenyataan sejarah hidup orang-orang yang tercatat di dalam firman Tuhan. Dalam hal ini saudaraku yang kekasih, kita bisa melihat yang pertama,
Tuhan telah membuktikan murkanya bukan saja terhadap bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga kepada umat-umat pilihan dan umat-umat tebusannya, akibat tidak mengacu kepada kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan mendatangkan berbagai prahara kehidupan yang pasti berdampak kepada kebinasaan, saudara, sehingga menuai kesia-siaan hidup. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, Tuhan juga jauh sebelumnya menubuatkan di dalam firman Tuhan tentang akan datangnya masa-masa kesukaran, ada di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan akan mendatangkan penghukuman yang kekal dan pelenyapan dunia ini pada akhir zaman. Karena apa? Karena sebagai bukti konsumasi dari seluruh murka Tuhan akibat kefasikan manusia itu sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya harus memaklumkan ini menjadi peristiwa murka Allah sebagai peringatan agar pola hidup kita mengikuti firman Tuhan. Pada akhirnya sebagai orang Kristen, janganlah kita mengikuti pola dunia yang pada akhirnya mendatangkan murka Allah bagi setiap orang. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat hidup menantang Tuhan akan berakhir dengan kebinasaan jiwa, akan berakhir dengan kebinasaan hidup yang terpisah jauh dari Allah selama-lamanya. Firman Tuhan telah menubuatkan bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali sebagai hakim yang adil untuk melaksanakan penyelamatan kepada orang-orang percaya dan taat hanya kepadanya. Jadi orang-orang fasik berdasarkan kebenaran dan keadilannya. Itulah firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati hidup kita, untuk kita senantiasa ingat hidup takut akan Tuhan, dan supaya kita tidak menantang Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak dan rencana firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin.